Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Ruang Sunyi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seram dari kami. Yuk, langsung kita mulai. Malam di hutan larangan. Hawa dingin menusuk tulang, menusuk kulit, dan masuk ke dalam sanubari. Malam sudah larut di pedalaman Kalimantan Timur. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan yang memecah kesunyian. Di sebuah gubuk tua yang hampir reot, 3 pemuda tampak gelisah. Ada Bimo, sang pemimpin kelompok, perawakannya kokoh dan raut wajahnya selalu serius. Di sampingnya, Rio, lebih kurus, dengan mata yang selalu waspada, dan sesekali menggaruk-garuk lehernya yang tidak gatal. Terakhir, Dimas, paling muda, sifatnya ceria dan selalu mencoba mencairkan suasana, meskipun malam ini tawanya terdengar hambar. Sudah kubilang, Bimo, ini bukan ide bagus, Rio berbisik, suaranya tercekat. Malam Jumat Kliwon, di hutan larangan pula. Kakek buyutku pernah bilang, tempat ini keramat. Bimo mendengus, menatap nyala api unggun di hadapan mereka. Percaya tahayul itu kuno, Rio. Kita hanya mencari anggrek hitam itu. Harganya bisa menghidupi keluarga kita berbulan-bulan. Dimas, yang sedari tadi terdiam, akhirnya angkat bicara. Tapi, Mbak Suri bilang, kalau kita masuk hutan ini tanpa permisi, mereka bisa marah. Mbak Suri itu hanya ingin menakut-nakuti kita, Bimo berkata, namun ada sedikit keraguan di matanya yang tajam. Dulu, waktu aku kecil, dia juga bilang di sumur tua itu ada hantunya. Nyatanya, cuma tikus. Rio menggelengkan kepala. Ini beda, Bimo. Ini hutan larangan. Banyak yang bilang sering ada penampakan kuyang, atau bahkan hantu banyu di sungai sana. Tiba-tiba, suara dahan patah dari arah kegelapan hutan membuat ketiganya menoleh serentak. Jantung mereka berdegup kencang. Suara apa itu? Dimas bertanya, suaranya bergetar. Bimo mengangkat kapak kecilnya. Mungkin hanya binatang. Mereka menunggu. Hening kembali menyelimuti. Hanya deru napas mereka yang terdengar semakin cepat. Sudah, lupakan saja anggrek itu, Rio menyarankan, kita pulang saja, besok pagi. Tidak. Bimo menolak. Kita sudah jauh-jauh datang ke sini. Kalau kita tidak mendapatkan anggrek itu, apa yang akan kita makan? Rio menghela napas pasrah. Mereka memang miskin. Harapan mereka satu-satunya adalah anggrek hitam yang konon hanya tumbuh di jantung hutan larangan. Menjelang tengah malam, mereka memutuskan untuk istirahat. Bimo berjaga di giliran pertama. Ia berusaha tetap waspada, namun matanya terasa berat. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Bukan dingin malam, melainkan dingin yang aneh, seolah ada sesuatu yang tidak terlihat berdiri di dekatnya. Bulu kuduknya merinding. Ia menoleh perlahan ke arah hutan. Di antara siluet pepohonan yang menjulang, ia melihat samar-samar sesosok bayangan hitam. Bentuknya tidak jelas, namun Bimo bisa merasakan tatapan mata yang menembus jiwanya. Ia mencoba menggerakkan tangannya untuk membangunkan Rio dan Dimas, namun tubuhnya terasa kaku. Bayangan itu perlahan bergerak mendekat, semakin jelas, semakin mengerikan. Bimo bisa melihat rambut panjang terurai dan sorot mata merah menyala. Itu bukan manusia. Ia tahu itu. Siapa kau? Bimo memberanikan diri berbisik. Tidak ada jawaban, hanya desiran angin yang membawa serta aroma melati yang menyengat. Sosok itu terus mendekat, dan Bimo akhirnya bisa melihatnya dengan jelas. Seorang wanita cantik dengan pakaian putih lusuh, rambutnya panjang terurai hingga menyentuh tanah, dan kakinya tidak menyentuh tanah. Dia melayang. Kuyang? Bimo bergumam, matanya terbelalak ketakutan. Sosok itu tersenyum tipis, senyum yang dingin dan mematikan. Tiba-tiba, kepala wanita itu terpisah dari tubuhnya, melayang di udara dengan isi perutnya yang menjuntai di bawahnya. Matanya yang merah menyala menatap tajam ke arah Bimo. Bimo berteriak. Teriakannya membangunkan Rio dan Dimas. Mereka melompat ketakutan saat melihat kepala melayang dengan isi perut menjuntai di depan Bimo. Astaga! Rio menjerit. Kuyang! Itu Kuyang! Dimas sudah pingsan ketakutan. Kuyang itu tertawa, suara tawanya melengking dan memenuhi seluruh hutan. Suara itu begitu mengerikan,
seolah ribuan jiwa sedang merintih kesakitan. Kau berani masuk ke wilayahku, manusia tamak, suara kuyang itu bergema, bukan dari mulutnya, melainkan dari seluruh penjuru hutan. Apa yang kau cari di sini? Bimo gemetar, mencoba mengendalikan rasa takutnya. Kami hanya mencari anggrek. Anggrek hitam itu? Kuyang itu menyeringai. Itu milikku. Darah yang kau teteskan ke tanah ini akan menjadi pupuknya. Darah? Rio bertanya, matanya membelalak. Kami tidak meneteskan darah apapun. Kuyang itu melayang mendekat, kepalanya berputar mengelilingi mereka. Tidak sekarang. Tapi sebentar lagi. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka bergetar. Pepohonan bergoyang, dan dari balik semak-semak, muncul sosok-sosok bayangan lain. Kali ini, mereka tidak melayang. Mereka berjalan. Wajah mereka pucat pasi, mata mereka cekung, dan pakaian mereka compang-camping. Mereka adalah arwah-arwah yang tersesat di hutan itu. Mereka yang berani masuk tanpa permisi, kuyang itu berkata, akan bergabung dengan kami. Rio menarik Bimo, kita harus lari. Bimo sadar dari keterkejutannya. Ia segera mengangkat Dimas yang pingsan di bahunya. Cepat, lari. Mereka berlari sekuat tenaga, menembus semak-semak belukar, tanpa arah. Suara tawa kuyang semakin keras, diikuti oleh suara langkah kaki arwah-arwah yang mengejar di belakang mereka. Kemana kita harus pergi? Rio terengah-engah. Ke sungai? Bimo berteriak. Mungkin kita bisa menyeberang. Mereka berlari menuju sungai terdekat. Suara gemericik air terdengar samar. Mereka melihat pantulan bulan di permukaan air. Cepat, Rio. Bimo mendesak. Saat mereka tiba di tepi sungai, Rio tiba-tiba berhenti. Matanya terpaku pada sesuatu di tengah sungai. Ada apa, Rio? Bimo bertanya. Rio menunjuk dengan jari gemetar. Lihat itu. Di tengah sungai, sesosok tubuh besar berwarna kehitaman muncul dari dalam air. Bentuknya menyerupai manusia, namun kulitnya bersisik dan matanya merah menyala. Ia memiliki tangan dan kaki berselaput, dan kuku-kukunya tajam seperti cakar. Aroma amis menusuk hidung mereka. Hantu banyu? Rio berbisik, wajahnya pucat pasi. Hantu banyu itu menatap mereka dengan tatapan kosong. Tiba-tiba, ia mengulurkan tangannya yang berselaput, seolah memanggil mereka untuk mendekat. Kuyang itu melayang di belakang mereka, disusul oleh puluhan arwah yang mengepung. Mereka terjebak. Di depan ada hantu banyu, di belakang ada kuyang dan arwah-arwah. Kita tidak bisa kemana-mana, Rio putus asa. Bimo menatap Dimas yang masih pingsan di bahunya. Ia tidak bisa membiarkan adiknya mati di tempat ini. Dengar, Rio, Bimo berkata, suaranya rendah. Kau harus lari. Aku akan mencoba mengalihkan perhatian mereka. Tidak. Aku tidak akan meninggalkanmu. Rio menolak. Ini satu-satunya cara. Kau bawa Dimas, dan lari. Secepat mungkin. Bimo berteriak. Sebelum Rio sempat memprotes, Bimo melepaskan kapaknya dan melemparkannya ke arah kuyang. Lemparan itu tidak mengenai, namun berhasil menarik perhatian kuyang. Berani kau? Kuyang itu melengking, kemarahan terpancar dari matanya yang merah. Saat kuyang itu menyerbu ke arah Bimo, Rio dengan cepat meraih Dimas dan lari sekuat tenaga, menerobos kepungan arwah-arwah yang tanpa ragu-ragu untuk mendekat ke arah Bimo. Hantu banyu di sungai hanya diam, mengamati. Bimo tahu ia tidak akan bisa mengalahkan kuyang itu. Ia hanya membeli waktu. Ia berlari mundur, menuju ke arah hutan yang lebih dalam, menarik perhatian kuyang agar menjauh dari Rio dan Dimas. Ayo, kejar aku. Bimo menantang, suaranya gemetar namun tetap berusaha tegar. Kuyang itu mengikuti, tawanya semakin mengerikan. Bimo terus berlari, menembus kegelapan hutan. Ia mendengar suara arwah-arwah masih mengejar, dan sesekali melihat kilatan mata merah kuyang di antara pepohonan. Ia tidak tahu berapa lama ia bisa bertahan. Ia hanya tahu, ia harus melindungi Rio dan Dimas. Pagi hari. Matahari mulai menyinari hutan larangan. Rio dan Dimas terdampar di pinggir desa, terengah-engah dan kelelahan. Dimas sudah sadar, namun masih shock.
mereka tidak melihat Bimo lagi. Bimo? Rio terisak. Dia pasti. Dimas menatap hutan yang disinari matahari pagi, wajahnya penuh kesedihan. Bertahun-tahun berlalu. Hutan larangan tetap menjadi misteri yang angker. Tidak ada yang berani masuk ke sana lagi. Anggrek hitam itu mungkin masih ada, tumbuh subur, namun tidak ada lagi yang berani mencarinya. Konon, pada malam Jumat Kliwon, dari dalam hutan larangan masih terdengar tawa melengking seorang wanita, dan di antara rimbunan pohon, terkadang terlihat bayangan sesosok pria gagah yang berlari, seolah masih dikejar oleh sesuatu yang tak kasat mata. Rio dan Dimas tidak pernah melupakan pengorbanan Bimo. Mereka belajar bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, dan bahwa keserakahan bisa membawa malapetaka. Hutan larangan akan selalu menjadi pengingat akan malam mencekam itu, dan keberanian seorang sahabat yang rela berkorban demi orang yang dicintainya. Masih sudah menonton cerita seram kali ini di Ruang Sunyi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kamu selalu mendapatkan cerita seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.